Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai toko Wali Songo, yaitu saya akan mengambil satu toko Wali Songo Sunan Giri. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafika Nawal Alia, nomor presensi 28 dari kelas 12 IPA 1. Langsung saja saya akan membacakan mengenai biodata Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayah dari Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishak, putra dari Syekh Jumadil Kubro, dan ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekar Dadu. Beliau putri dari Raja Blambangan. Pada masa kecilnya, Sunan Giri diasuh oleh Nyai Ageng Pinati. Dan ketika beliau sudah berusia 7 tahun, Sunan Giri dititipkan di pesantren Ampel Delta dan beliau belajar berbagai macam ilmu agama, dimulai dari Al-Quran, hadis, fikih, dan tasyawuf, di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya dalam menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Raden Ainul Yakin. Sunan Giri mendirikan Giri Kedaton. Giri Kedaton ini tumbuh sebagai kota dan menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit yang berada di Dusun Kedaton, Desa Giri, Gajah, Kabupaten Gresik. Yang kedua yaitu peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, beliau berperan sebagai pemimpin agama sekaligus menjadi penguasa di wilayah Giri. Keberadaan bangsa Sri Menganti, putri Kedaton di situs Giri Kedaton menunjukkan bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga menjadi penguasa politik di wilayahnya. Yang kedua, beliau mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Usahanya untuk mengambil alih lembaga pendidikan Shiwa Buddha yang disebut dukuh menjadi pesantren dan peserta didiknya juga disebut menjadi santri. Yang ketiga, beliau mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat dengan menciptakannya sebuah permainan anak-anak, jelungan dan jamuran serta tembang permainan anak-anak seperti Padang Bulan, Gula Ganti, dan Jublak-Jublak Suweng. Yang keempat yaitu beliau memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dalam berdakwah dengan menggunakan pertunjukan seni wayang dan mengembangkannya dengan menyelaraskan isi teks dengan ajaran tajwid. Yang ketiga yakni sifat teladan yang dimiliki oleh Sunan Giri yang dapat kita contoh. Yang pertama, beliau merupakan santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Sunan Giri mengenyam pendidikan di sebuah pesantren di Ampel Delta, dan beliau juga berguru kepada ayahnya sendiri yaitu Syekh Maulana Ishak. Yang kedua yakni toleran dan bijak dalam berdakwah. Sunan Giri tidak pernah memaksakan dakwanya kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga lambat laun ajaran Islam ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di sekitar beliau. Yang ketiga, beliau menjadi pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya. Sunan Giri memiliki 4 pedoman hidup yang ia jalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan kepada mereka yang kelaparan, dan yang kedua, berilah pakaian kepada mereka yang tidak menutup auratnya, dan yang ketiga, berilah payung kepada mereka yang kehujanan, dan yang keempat, berilah tongkat kepada mereka yang buta. Prinsip ini ia terapkan ketika beliau menjadi seorang pemimpin agama, sekaligus menjadi seorang pemimpin di wilayahnya. Sifat teladan yang dapat kita ajari yang terakhir yaitu beliau merupakan seniman kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatifnya dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan seni dan budaya telah menjadikan Sunan Giri sebagai seniman yang dapat memanfaatkan seni untuk agama, kreasi membuat permainan, dan membuat tembang-tembang untuk anak-anak yang berisi pesan moral serta menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung unsur-unsur keislaman. Menjadi teladan yang patut dicontohi oleh kita semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.